Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau
kesudahan rahmat-Mu, Yesus. Selamanya kebaikan-Mu ku alami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kana mahana mayara lamo. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang kita alami. Yesus, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari bersama kita serukan, katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, kita bertemu lagi oleh kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini akan kita manfaatkan untuk meneliti kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita doa lebih dulu ya saudara. Bapa yang ada di dalam sorga, setiap kali kami dapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami, sehingga firman itu bisa menjadi berkat dan membawa kami lebih meningkat lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ajak saudara untuk membaca di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 1 ayat 27. Yakobus pasal 1 ayat 27, ya. Saya bacakan, saudara perhatikan, sehingga tiap firman yang kita dengar itu sebetulnya indah untuk pertumbuhan kehidupan rohani kita, ya. Upama, saudara, ya, kita itu sebagai tanaman atau sebagai kembang. Firman Tuhan itu merupakan pupuk, ya. Kalau dikenakan pada kembang, dia akan bertumbuh lebih indah lagi, ya. Begitulah kesempatan ini, mari kita dengarkan bersama apa yang Alkitab katakan, ya. Yakobus pasal 1 ayat 27 dikatakan demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbicara tentang ibadah. Siapa yang tidak mengerti arti kata ibadah, ya? Tetapi saudara, kalau kita meneliti arti ibadah yang sebetulnya itu, saudara, ibadah itu suatu kosakata yang luas, mempunyai perbendaharaan kata yang luas, ya. Tetapi konsep asasinya ada di dalam kitab suci, ya saudara. Konsep asasinya ada di dalam kitab suci, artinya pengertian ibadah itu menurut kitab suci, ya, dikatakan ibadah itu, saudara, mula-mula lahir, ya, juga dari kitab suci, lahir dari langkah para budak-budak belian atau hamba-hamba, ya. Semua orang tahu bahwa di dunia ini sangat-sangat kejam sekali, ya. Manusia yang masih primitif itu dijaring, lalu dijual menjadi budak belian. Budak belian ini, saudara, dia harus, kalau ketemu tuannya, dia harus menyembah. Tidak boleh tidak.
dia harus menyembah. Dia harus mempunyai rasa takut. Dia harus mempunyai rasa hormat kepada Tuannya. Ya. Dan kemudian ibadah ini dikenakan orang Kristen sebagai ibadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam pembacaan kita itu dikatakan ibadah yang murni, yaitu tadi saya sudah ucapkan, ibadah yang seperti budak-budak itu termasuk ibadah yang murni, ya saudara. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Nah, ini harus saudara tahu. Sekarang ibadah itu saudara, ya, di dalam bahasa Ibrani itu disebut avoda, atau di dalam bahasa Yunani disebut latreia, yaitu artinya mempersembahkan diri kepada Allah dengan tiarap, ya, menyembah dan mengungkapkan rasa takut, hormat, kagum, takjub, dan memuji Allah. Itu arti kata ibadah. Tetapi di sini disebut ibadah yang sejati atau ibadah yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang susah. Ini pengertian ini sebetulnya maksudnya begini, saudara, ya. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yaitu orang yang menyembah, orang yang mengagumi Tuhan, orang yang takut pada Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, itu adalah orang yang mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda yang susah. Itu yatim piatu, janda-janda yang susah itu menggambarkan kalau kita ibadah kepada Tuhan itu artinya suatu tindakan yang vertikal. Vertikal itu ke atas. Tetapi yatim piatu dan janda-janda itu menggambarkan horizontal. Horizontal itu diantaranya, yaitu yatim piatu dan janda-janda. Itu yang disebut orang yang susah. Tetapi di dunia ini penuh dengan kesusahan. Ya, susah karena sakit, susah karena menderita, susah karena diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, bahaya, dan mati. Itu susah. Dan itu artinya, saudara, kalau secara vertikal kita ini terlalu takut, hormat kepada Tuhan,
itu harus diwujudkan kehidupan kita terhadap sesama manusia. Sebab di dunia ini banyak sekali orang-orang yang susah, menderita, sakit, bahaya, dan seterusnya. Jadi ibadah itu bukan saja vertikal, bukan saja menghormati Tuhan. Tetapi itu belum merupakan ibadah kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang horizontal, yaitu kepada manusia. Upamanya kita itu mengasihi Allah. Itu belum berarti kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Jadi ibadah seringkali kita itu hanya terpaku ya, bahwa ibadah itu yaitu lunga gereja itu ibadah. Lantas itu pengertian yang terlalu sempit. Padahal pengertian yang terlalu luas yaitu apa artinya kita ke gereja, kita bilang beribadah, tetapi kehidupan kita di luar gereja tidak mempunyai ibadah, tidak mempunyai kehidupan yang sama seperti yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi secara ringkasnya saudara, ibadah itu baru berarti kalau saudara bilang, aku beribadah kepada Tuhan. Itu berarti saudara itu takut, kagum, menghormati Tuhan. Tetapi itu belum menentukan arti ibadah. Kalau kita tidak bisa mengagumi, menghormati sesama manusia. Seringkali saudara, kita terhadap sesama manusia, apalagi manusia yang di bawah kita ini, seringkali kita ini bersikap merendahkan. Lantas sifat ibadah kita kepada orang-orang di sekitar kita yang mengalami banyak kesusahan itu tidak sama dengan kita menghormati Allah. Padahal Allah menghendaki orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia juga sungguh-sungguh terhadap sesama manusianya. Itulah arti kata ibadah. Secara vertikal kita itu sungguh-sungguh. Tetapi itu baru dinyatakan betul sungguh-sungguh kalau kita bisa secara horizontal kita bersikap terhadap sesama kita. Ya saudara, itulah sebuah renungan yang pendek. Tetapi saudara menambah wawasan saudara apa artinya ibadah. Ya, bukan saya perlu ibadah ke gereja hanya saya untuk diri sendiri. Ya, tetapi tidak terpikirkan apakah saya bisa berbuat terhadap sesamanya. Belum tentu ibadah saya kepada Tuhan itu betul-betul sujud, menyembah, hormat kepada Tuhan. Belum tentu. Mungkin kita ke gereja itu hanya untuk
mencari sesuatu yang kita butuhkan sendiri untuk kepentingan diri sendiri di dalam dunia yang memang perlu Tuhan, tetapi kita tidak mampu berbuat kepada orang lain. Untuk itu saudara, mari kita belajar. Kita tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa, tetapi Tuhan bilang Tuhan akan kirim itu Parakletos, Roh Kudus, menolong kita untuk bisa kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan secara vertikal, juga kepada sesama manusia secara horizontal. Biar dengan renungan ini saudara kita camkan betul-betul, dan saudara berkata, oh Roh Kudus, tolong saya supaya saya lebih mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga ibadah kami itu bukan hanya ucapan saja, tetapi ibadah kami itu merupakan sesuatu yang terwujud di dalam kata, perbuatan, dan pikiran hati kita yang betul-betul di hadapan Tuhan. Puji Tuhan ya, kita akan sama-sama berdoa, minta Tuhan, tolonglah Tuhan. Berapa lama sudah aku menjadi anak-anak Tuhan, tetapi perubahan itu tidak kelihatan karena tidak ngerti, apalagi tidak ngerti apa itu arti ibadah. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, biarlah renungan yang singkat ini berkenan Roh Kudus menjamah hati kami, supaya kami tahu apa itu artinya ibadah, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.